Oke, sebelum itu, Ibu akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran Ibu mulai, kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu akan menanyakan bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Apakah lagi kondisi sehat atau kondisi lagi sakit? Oh, alhamdulillah sehat semua ya. Oke. Ibu tadi sudah memberitahukan melalui room WhatsApp bahwa ada link untuk presensi kehadiran. Tapi di ruang Zoom ini Ibu akan manggil satu persatu apakah hadir. Yang pertama ada Intan Lugas Haryadi. Oh, hadir. Ada Nabila Inana. Oh, hadir. Awalul Hasanatus Saidah. Oke, baik. Frida Salsabila. Oke. Kotrunada. Oke. Jihan Ratna Wulandari. Apakah ada di ruang Zoom ini? Sepertinya tidur ini. Nggak ada suara. Oke, kita lewatin. Alam Abdi. Oke, hadir. Nur Alifatul Asfiani. Baik. Muhammad Afrianto Pratama. Oke. Novianti Setiawati. Baik, alhamdulillah. Feni Permatasari. Wah, hadir juga ya. Alhamdulillah. Puswandika Dwi Pradipta. Oke. Alhamdulillah di ruang ini cuman untuk Mbak Jihan, apakah sudah merespon suara Ibu? Oh, belum juga. Oke, untuk tidak lama-lama lagi, Ibu akan memulai pembelajarannya. Sebelum itu, Ibu izin untuk share screen. Share screen materi yaitu teks laporan hasil observasi. Sebentar ya, Ibu share screen. Apakah sudah terlihat? Bentar. Oke, Ibu mulai. Oke, Ibu mulai, yaitu ada teks laporan hasil observasi. Selanjutnya ada pengertian, di mana secara umum observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Objek yang menjadi bahan untuk observasi bisa berupa benda, bisa juga berupa hal yang abstrak atau sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Teks yang mengandung penjabaran umum atau melaporkan sesuatu sesuai hasil pengamatan. Teks ini berisi klasifikasi tentang jenis-jenis berdasarkan kriteria. Teks laporan hasil observasi mendeskripsikan suatu objek dalam bentuk ciri dan sifat umumnya. Selanjutnya, menurut Wargono,
Observasi artinya pengamatan dan pencatatan sistematik terhadap gejala yang ada di objek penelitian. Catatan tersebut berisi fakta-fakta yang bisa dilihat dan didengar oleh pengamat. Ada tujuan laporan hasil observasi. Sebentar. Yaitu ada teks laporan hasil observasi juga sering dijadikan media untuk mengajak atau berisi himbauan tentang sesuatu yang positif. Misalnya, laporan hasil observasi lingkungan yang mengamati tentang kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Informasi yang disajikan tentu mengandung ajakan agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan. Jadi tujuan untuk membuat laporan hasil observasi ini bisa bermacam atau bisa terjadinya fenomena alam seperti terjadinya banjir itu disebabkan oleh apa. Yang dicontohkan ini adalah membuang sampah. Tidak asing lagi bahwa setiap sekolah itu, apalagi setiap kelas, apalagi siswa-siswanya itu pastinya pada bandel-bandel juga yang menyelipkan sampah di dalam solokan bangkunya. Selanjutnya, ada sifat laporan hasil observasi. Ada 4. Yang pertama adalah faktual, objektif, umum, dan spesifik. Kita jabarkan satu-satu. Yang pertama adalah faktual, di mana disusun berdasarkan fakta atau berdasarkan keadaan yang sesungguhnya, atau bisa dibilang kejadian nyatanya itu seperti apa. Jadi bisa dibuat untuk hasil observasi. Selanjutnya ada objektif, yang dimana harus berdasarkan pengamatan objek, tidak menunjukkan pandangan pribadi dari penyusun laporan. Selanjutnya, untuk umum adalah isi dari laporan, di mana sesuatu yang sudah diketahui oleh masyarakat luas. Terakhir ada spesifik, yaitu hasil pengamatan berfokus pada satu masalah atau pembahasan tanpa adanya tambahan pembahasan yang tidak berkaitan. Selanjutnya, ada struktur laporan hasil observasi. Yang pertama ada definisi umum, yang pembahasannya harus memiliki gambaran umum untuk membuat informasi tentang objek observasi, waktu observasinya, asal-usul laporannya itu dibuatnya dari mana, terus lokasi observasinya di mana, dan informasi umum lainnya. Seperti kalau bisa diambil kayak prosesnya itu seperti apa, terus yang disebabkan itu seperti apa. Jadi bisa dimasukkan di definisi umumnya. Bisa dibilang seperti latar belakangnya. Selanjutnya ada deskripsi bagian atau isi, di mana hasil observasi yang dilakukan dapat berupa klasifikasi yang bersifat teknis dan deskripsi yang menjelaskan masalah secara lebih spesifik. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Nanti untuk materinya Ibu share di grup WA, di grup WhatsApp ya. Oke, Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan lanjutkan. Selanjutnya, ada deskripsi manfaat, yaitu berfungsi sebagai penutup laporan. Penulis juga bisa menjelaskan tentang manfaat dari laporan yang dikerjakan. Selanjutnya, masuk pada ciri-ciri laporan hasil observasi. Ada 4 juga. Yang pertama isinya tentang pembahasan berupa ilmu tentang satu objek. Kedua, membahas objek yang bersifat umum. Ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Yang keempat adalah membahas objek secara sistematis dan terstruktur yang merinci setiap bagian dengan objektif. Nah, untuk itu, jadi untuk laporan hasil observasi ini sangat diperlukan, apalagi melatih kalian dalam membuat
proposal atau membuat makalah. Jadi harus diperlukan dengan adanya ini tadi, ada faktual, objektif, umum, spesifik. Jadi, sebuah fenomena alam itu bisa dijadikan untuk laporan hasil observasi atau tentang UMKM juga bisa. Apapun yang terjadi di lingkungan rumah kalian atau di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas, itu juga bisa dijadikan suatu objek dan suatu pengamatan. Jadi itu laporan hasil observasi sendiri itu adalah pengamatan yang diambil dari suatu kejadian yang nyata. Atau bisa dibilang kita terjun ke lapangan itu dan mengetahui apa saja yang terjadi di lingkungan itu. Jadi juga bisa dijadikan pengamatan, seperti itu. Apakah ada pertanyaan dari sampai sini yang sudah Ibu jelaskan? Jika tidak ada, Ibu akan memberi soal yang ada di live worksheet. Sebenarnya Ibu akan beri linknya di grup WA, tetapi ini Ibu downloadkan di PDF. Jadi nanti kurang lebihnya seperti ini. Bentar. Nanti kalian bisa kerjakan di link yang Ibu berikan di grup WhatsApp. Oke. Sebentar. Nah, di sini Ibu ada tes formatif. Yang dimana petunjuknya adalah untuk mengetahui apakah kalian itu menguasai materi yang sudah Ibu sampaikan tentang pengertian dari laporan hasil observasi, terus ciri-cirinya itu apa saja, strukturnya seperti apa, lalu apa yang diambil dari laporan hasil observasi itu, terus pengamatannya seperti apa. Jadi nanti ini ada 10 soal pilihan ganda, nanti kalian bisa kerjakan melalui link yang sudah Ibu share-kan di grup WhatsApp. Nanti penilaiannya bisa keluar sendiri otomatis di saat kalian mengerjakan soal 1 hingga 10. Untuk nilai di bawah 70 akan Ibu berikan remedi atau soal lagi untuk mengetes seberapa pemahamannya kalian. Jadi seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, mungkin Ibu simpulkan bahwa laporan hasil observasi ini adalah suatu pengamatan yang diambil dari informasi di saat kita terjun langsung atau terjun ke lapangan untuk suatu pengamatan atau penelitian yang sedang terjadi. Contohnya, di rumahku terjadi banjir dan banjir ini disebabkan oleh bandelnya masyarakat atau warga yang sering membuang sampah sembarangan sehingga menumpuk dan membuat sumbatan di aliran seperti got kayak gitu. Jadi membuat hambatan itu sehingga air tidak bisa mengalir dan menumpuk dan terjadilah banjir. Itu juga bisa dijadikan akibatnya bisa menimbulkan penyakit. Jadi seperti itu. Dan untuk laporan hasil observasi ini sangat diperlukan untuk kalian dalam arti apa? Untuk membantu kalian, mempermudah kalian dan dalam memahami membuat laporan, seperti membuat makalah atau proposal, suatu penelitian seperti itu. Jangan lupa untuk presensi yang sudah Ibu berikan linknya di grup WhatsApp bisa diisi, Ibu beri waktu hingga pukul 9 malam ya. Kalau begitu, Ibu akhiri untuk materi pembelajaran laporan hasil observasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.